tentang nasab Pak Alawi yang dikatakan, sampai saya mengatakan itu fitnah. Ya, itu fitnah. Cuma kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan, tapi ilmiah itu ada batasnya, kan gitu ya. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah, tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada saling sumpah serapah, tidak ada saling melaknati, ya, tidak nuding ini itu sehingga muncul kata-kata ini imigran, pulangkan ke negaranya. Islam itu kan membuat kita bersatu. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor menjadi satu, saling merelakan, akhirnya seperti anak kandung, saudara kandung. Itu ajaran Islam. Maka ini sudah bagus-bagus, mana mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Kelemahan Islam itu kan kalau umatnya pecah. Nah ini ya, coba kita gunakan akal yang sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru pada habaib. Sampai di Solo itu ada keponakan gurunya, beliau naik dokar dari Jombang menuju ke Solo untuk nyambung perguruan itu tadi, memuliakan. Kalau tidak salah di Solo itu abahnya Habib Anis Solo, itu yang ponakan dari gurunya Mbah Hasyim. Kita tarik semua ada ikutan. Loh, kok sekarang malah dituding ada usulan Habib-Habib yang duduk di pengurus NU pecat. Ini apa kok sudah tidak nalar. Kalau saya ditanyakan yang sekarang ramai tesis-tesis itu, saya belum melihat, tapi saya katakan tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Syekh Abdul Qadir Jalani digarap. Sampai Said Muhammad Ali Al-Maliki Mekah yang Al-Hasani bukan Al-Husaini ini digarap juga. Jadi bukan Habib saja yang digarap Syarif. Memang istilah Habib itu munculnya kira-kira 1010-an lah. Tapi kan penghormatan sama dengan kiai. Kiai itu dari mana? Zaman Kanjeng Nabi tidak ada kiai, Gus tidak ada, Lora tidak ada, Tengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para kiai, teman-teman aswaja dimanapun Anda berada, warga Nahdiyin yang kami muliakan. Telah kita simak tadi yaitu uraian dari Kiai Miftahul Akhyar. Beliau adalah Rais Am PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau menanggapi atau merespon dari tesis ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Telah kita simak tadi yaitu tanggapan beliau, respon beliau terhadap penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman, bahwasanya ini beliau menolak dari
penelitian atau tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman adalah bukan sebuah tesis atau karya ilmiah. Ya, beliau katakan bahwasanya ini jauh dari sebuah karya ilmiah, dengan beberapa alasan atau beberapa kriteria tertentu, sehingga beliau mengatakan, Rais Am PBNU yaitu Kiai Miftahul Akhyar, bahwasanya karya tesis dari Kiai Imaduddin Utsman tidak bisa dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah, karena menurut beliau ini tesisnya menyebabkan dampak yang buruk, diantaranya munculnya saling menghujat atau caci maki, sehingga karya dari Kiai Imaduddin Utsman ini sangat tidak layak untuk dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah. Ya, ini fakta apa yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhyar. Ya, jadi wajar saja kalau sebuah karya, sebuah penelitian ada yang pro, kemudian ada yang kontra, ada yang sepakat, ada yang merespon positif, ada yang menolak atau merespon negatif. Itu hal yang biasa, itu hal yang wajar, karena tidak mungkin semua orang akan kita paksa untuk bisa menerima apa yang menjadi pendapat kita. Tentunya apa yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhyar juga perlu kita hormati, walaupun mungkin berbeda dari kalangan para ulama muda. Ini berbeda di antara kalangan kiai kita juga memiliki pandangan yang beragam, pandangan yang bermacam-macam tentang merespon karya ilmiah atau tesis dari Kiai Imaduddin Utsman. Yang penting perbedaan di antara kita jangan sampai menimbulkan saling menghujat dan saling menghina. Siapapun berhak untuk menentukan pilihan dengan berdasarkan kriteria masing-masing, apakah karya dari Kiai Imaduddin Utsman ini apakah layak untuk dikatakan sebagai karya ilmiah maupun tidak ilmiah. Itu yang pertama, pendapat dari Kiai Miftahul Akhyar bahwasanya tesis Kiai Imaduddin Utsman ini tidak bisa dikatakan sebagai tesis ilmiah. Kemudian yang kedua, Kiai Miftahul Akhyar juga menyampaikan bahwasanya ada kecurigaan bahwasanya tesis dari Kiai Imaduddin Utsman ini ada pengaruh dari Wahabi. Ya, karena memang di antara kelompok yang sangat anti atau membenci Habaib ini adalah kelompok Salafi Wahabi. Ya. Jauh sebelum adanya tesis dari Kiai Imaduddin Utsman, kita tahu semuanya bahwasanya Wahabi ini sangat anti dengan klan Ba'alawi, anti dengan Habaib. Ya, jadi mereka menolak Habaib sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Dengan adanya polemik nasab ini, apa yang dikemukakan oleh Kiai Imaduddin Utsman ini menambah kecurigaan dari kalangan ulama-ulama sepuh, tentunya yaitu di antara ulama sepuh itu yaitu Kiai Miftahul Akhyar ini, bahwasanya tesis dari Kiai Imaduddin Utsman ini ada unsur Wahabisme, ya, ada unsur dari Wahabi yang memang menolak Habaib atau Ba'alawi sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Jadi setiap orang yang anti dengan Habaib atau anti dengan Ba'alawi ini, sebagian besar orang menyatakan bahwasanya dikatakan sebagai kelompok yang benci kepada zuriyah Rasulullah SAW, benci dengan keturunan Rasulullah, benci dengan Habaib. Nah, ini yang menjadi pandangan klasik dari ulama-ulama sepuh kita. Walaupun kita juga harus bisa objektif bahasanya apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman, bahwasanya beliau meneliti Habaib, meneliti klan Ba'alawi dengan melakukan studi kitab klasik, kemudian juga kitab-kitab nasab yang
relevan, kemudian juga studi tes DNA, sehingga beliau mendapatkan kesimpulan bahwasanya Habaib atau Ba'alawi ini tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Ini tidak didasarkan pada kebencian. Ya. Jadi bukanlah karena unsur kebencian, tapi karena ingin menjaga keaslian atau originalitas dari zuriyah Rasulullah SAW, agar murni atau asli dari klaim-klaim kelompok yang ini palsu, ya, zuriyah palsu yang ini dinisbahkan kepada kelompok klan Ba'alawi atau Habaib. Ya, bahkan kata pendukung dari Kiai Imam bin Utsman bahwasanya orang yang melakukan penelitian nasab ini justru akan mencoba untuk menyucikan keturunan Rasulullah SAW dari pemalsuan. Ya, jadi ingin mensucikan nasab Rasulullah SAW dari kelompok-kelompok yang pemalsu nasab. Tapi tentunya itu semuanya tidak serta-merta menjadikan orang kemudian setuju dengan tesis Kiai Imaduddin Utsman. Harapan kita semuanya mudah-mudahan dengan adanya polemik nasab ini segera bisa berakhir, bisa legowo, bisa diterima oleh semua pihak. Cara menyelesaikan polemik nasab ini ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan, di antaranya itu tes DNA, atau juga bisa melakukan dengan basul masail, membahas tentang nasab dari Habaib Ba'alawi, atau juga bisa dilakukan secara debat terbuka, debat secara terbuka secara nasional, sehingga nanti siapa yang kuat argumennya itulah yang bisa kita terima, ya, untuk memberikan kesimpulan apakah Ba'alawi atau Habaib ini tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita semuanya dalam menyikapi debat nasab ini bisa berpikir jernih, bisa berlapang dada untuk bisa menerima perbedaan tanpa harus melakukan sikap-sikap arogansi, sikap-sikap kesombongan, sikap buruk sangka, sehingga menghasilkan perilaku saling menghujat dan saling menghina. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila ithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.